Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah digital marketing, hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Influencer Marketing di Era E-commerce Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wuri Fatma Hanum dari kelas MJ306. Perkembangan digital marketing di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku konsumen yang semakin digital. Konsumen saat ini tidak lagi hanya mengandalkan iklan konvensional atau promosi satu arah dari satu brand, tapi lebih percaya pada rekomendasi yang mereka temukan di media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tapi saat ini juga telah menjadi ruang utama pemasaran bahkan transaksi. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor e-commerce menjadi salah satu industri yang paling aktif memanfaatkan strategi digital marketing berbasis influencer. Platform seperti Shopee dan Tokopedia terus mengembangkan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan media sosial untuk memudahkan konsumen mengenal produk sekaligus melakukan pembelian. Salah satu fenomena yang sangat menonjol adalah kolaborasi antara Tokopedia dan TikTok yang kemudian dikenal luas menjadi layanan social commerce. Strategi ini memungkinkan konsumen tidak hanya melihat konten promosi yang diberikan oleh influencer di TikTok, tapi juga langsung terhubung dengan halaman produk Tokopedia tanpa harus berpindah platform. Hal ini secara signifikan mempersingkat proses customer journey dari tahap awareness hingga decision. Strategi Tokopedia ini dapat dinilai cukup efektif karena dapat menjawab kebiasaan konsumen digital saat ini yang cenderung impulsif dan menginginkan proses yang cepat. Ketika konsumen menonton konten review atau rekomendasi produk dari influencer, mereka tidak perlu lagi mencari produk tersebut secara manual di marketplace. Cukup dengan satu klik, konsumen langsung diarahkan ke halaman pembelian. Integrasi ini menunjukkan bagaimana digital marketing tidak lagi berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari ekosistem digital yang saling terhubung. Salah satu sektor yang paling sering menggunakan influencer adalah UMKM makanan. Makanan dinilai lebih mudah dipromosikan melalui konten visual dan review langsung. Influencer kuliner biasanya menekankan pengalaman mencicipi, kemudahan pemesanan, serta kecepatan layanan. Dalam hal ini, layanan pesan antar seperti Gojek melalui layanan GoFood menjadi bagian penting dari strategi pemasaran. Konten yang menampilkan proses pemesanan, estimasi waktu pengantaran, hingga kondisi makanan saat diterima membuat konsumen merasa lebih yakin untuk mencoba produk tersebut. Bagi UMKM makanan, strategi ini sangat menguntungkan karena mereka tidak perlu memiliki restoran besar atau lokasi yang strategis, cukup memastikan kualitas produk dan layanan pengantaran yang baik. Jika dilihat dari sudut pandang konsep digital marketing, influencer memainkan peran penting dalam setiap tahap customer journey. Pada tahap awareness, konten influencer membantu brand dikenal oleh audiens yang lebih luas. Pada tahap consideration, review dan testimonial influencer memberikan informasi yang membantu konsumen membandingkan produk. Sementara pada tahap decision, kemudahan akses ke marketplace atau layanan seperti GoFood mendorong konsumen untuk segera melakukan pembelian. Nah, dalam konteks inilah peran influencer dan KOL menjadi semakin penting. Influencer tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tapi juga sebagai penghubung antar brand, platform e-commerce, serta konsumen. Rekomendasi yang disampaikan influencer seringkali dianggap lebih jujur dan relevan karena disampaikan melalui pengalaman secara personal, bukan sekedar pesan iklan. Namun demikian, penggunaan influencer marketing juga memiliki tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga kredibilitas dan keaslian konten. Konsumen semakin kritis dan mampu membedakan mana konten yang jujur, mana konten yang hanya bersifat promosi semata. Nah, oleh karena itu, brand dan platform e-commerce perlu lebih selektif dalam memilih influencer yang sesuai dengan nilai dan target pasar mereka. Di sisi lain, peluang influencer marketing di Indonesia masih sangat besar. Jumlah pengguna media sosial terus meningkat, pertumbuhan UMKM digital semakin meningkat, serta dukungan platform e-commerce terhadap social commerce membuka ruang yang luas bagi pengembangan strategi pemasaran berbasis influencer ini. Selama strategi ini dikelola dengan baik dan berbasis data, influencer marketing dapat menjadi alat pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian, saya sampaikan rekomendasi strategi yang bisa digunakan UMKM dan perusahaan besar dalam memasarkan produknya melalui influencer. Untuk UMKM, strategi yang disarankan adalah memilih micro-influencer yang relevan dengan target pasar karena lebih terjangkau dan memiliki engagement yang tinggi. Seperti influencer-influencer atau orang-orang yang masih baru saja viral, itu UMKM dapat menggunakan dan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Selain itu, UMKM perlu mengutamakan konten
konten berbasis pengalaman dan keaslian agar dapat membangun kepercayaan konsumen. Konten influencer juga sebaiknya langsung diintegrasikan dengan kanal penjualan digital agar mendorong keputusan pembelian. Contohnya seperti di TikTok dan Tokopedia, kolaborasi antar mereka menyediakan keranjang kuning di TikTok sehingga memudahkan konsumen untuk langsung klik dan melakukan pembelian. Sementara itu, bagi perusahaan besar, influencer marketing sebaiknya dilakukan melalui kolaborasi jangka panjang dengan KOL yang kredibel. Pengambilan keputusan perlu berbasis data dan analitik agar aktivitas kampanye dapat diukur secara objektif. Selain itu, influencer harus diintegrasikan ke dalam strategi omnichannel marketing agar pesan pemasaran konsisten di berbagai kanal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi ilmu marketing digital di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.